Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian kelas 11 MIPA dan IPS yang mudah-mudahan Allah muliakan, bahwasannya di pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membuka tema baru atau bab baru, yakni mengenai bab saling menasihati di dalam Islam. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada bab ini yakni agar kita dapat menjelaskan pengertian dan dalil yang menerangkan mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian kita dapat membedakan di antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian kita juga dapat menjelaskan mengenai ketentuan dalam sudut pandang syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian kita dapat mempraktikkan serta membiasakan khutbah, tabligh, dan dakwah di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman di dalam mempelajari bab ini dan juga memberikan kita kemudahan di dalam mengaplikasikan misi dakwah ini dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mudah-mudahan Allah menggolongkan kita kepada orang-orang yang gemar mendengarkan nasihat-nasihat kebajikan, terutama nasihat dari orang tua, guru, dan siapapun ia yang mengajak kita kepada kebaikan, kemudian kita amalkan. Sebab dengan amal kebaikan itulah nantinya yang dapat menjadi penolong kelak di yaumil jaza wal hisab. Oke, baik, kita masuk kepada slide selanjutnya, yakni alur berpikir agar nantinya mudah memahami perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Namun sebelumnya harus kalian pahami juga bahwasannya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini memang sangat perlu untuk membudayakan saling nasihat dan menasihati, mengingatkan yang lupa ya, dan memperbaiki yang salah. Karena memang sudah menjadi kodrat manusia gitu ya untuk berbuat salah dan lupa itu. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kepada kita mengenai ciri-ciri orang beriman, yakni orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya bahwa setiap muslim hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang akan mendekatkan kepada Allah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, bahwasannya dakwah ini atau saling menasihati ini sangat melekat pada setiap muslim dan hukumnya wajib ya. Wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Seperti di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan cara yang baik. Jadi apapun profesi Anda, Ananda semuanya adalah umat dakwah. Di sekolah, tampilkan akhlak Islam dengan bicara yang baik, jujur, jangan bermaksiat, berperilaku yang baik, hormati orang tua dan guru, dan sebagainya. Jadi nanti ketika orang melihat Anda akhlaknya baik, maka orang tersebut akan bertanya siapa dia gitu. Dia adalah seorang muslim. Nah, ketika akhlak muslim dilihat, maka Anda sedang berdakwah dengan akhlak Anda. Jadi saling menasihati ini, berdakwah ini tidak harus langsung kita ke masjid ya, mengambil mic kemudian menyampaikan ceramah. Tidak harus seperti itu saja. Karena memang nanti dibagi 3 bagian ya, ada mubaligh, ada khotib, ada da'i, yang mana masing-masing memiliki misi dakwah. Jadi semuanya memiliki potensi untuk berdakwah. Nah, pada slide selanjutnya ada grafik ya, saling menasihati di dalam Islam. Jadi tabligh, khutbah juga adalah bagian dari dakwah. Dakwah ini kan artinya menyeru kepada kebaikan. Tabligh pada hakikatnya menyeru kepada kebaikan. Khutbah esensinya menyeru juga kepada kebaikan, namun memang di dalam masing-masing ini ada ketentuan-ketentuannya. Dakwah syaratnya apa, tabligh syaratnya apa, khutbah syaratnya apa. Nah, mudah-mudahan kalian memahami ya dalam gambar ini. Slide selanjutnya yakni agenda pembahasan. Materi ini atau dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai masing-masing dari pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah, kemudian urgensinya dan ketentuan-ketentuannya atau syarat-syaratnya. Oke, kita masuk kepada bagian yang pertama yakni khutbah. Di dalamnya ada pengertian, urgensi, dan ketentuan. Yang pertama yakni pengertian khutbah.
Khutbah berasal dari bahasa Arab ya. Khotoba yakhtubu khutbatan, artinya memberi nasihat di dalam kegiatan ibadah. Secara istilah adalah khutbah merupakan kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam, Muslim, dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Ini harus digarisbawahi ya. Dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Jadi berkaitan langsung dengan sahnya ibadah atau kesunahan ibadah, sesuatu ibadah seperti ibadah sholat Jumat, Idul Fitri ya, khutbah maksudnya khutbah pada sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, pernikahan ya kan ada khutbahnya juga, sholat gerhana gitu ya, dan seterusnya. Urgensi dalam khutbah. Nah, anak-anak sekalian ingat ya bahwasannya khutbah merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Bapak mengambil contoh pada sholat Jumat ya. Jadi salah satu syarat sah pada sholat Jumat adalah 2 khutbah. Salah satu syarat sahnya di dalam sholat Jumat adalah 2 khutbah. Jika dalam sholat Jumat tersebut tidak didapati khutbah, maka sholat Jumat tersebut tidak sah. Jadi khutbah ini sangat mempengaruhi sekali kepada sah atau tidaknya sholat Jumat ya. Jadi Bapak boleh bilang inilah, bahwa khutbah ini lebih resmi lah ya ketimbang 2 tadi, tabligh dan dakwah. Ini lebih resmi karena nantinya khutbah ini berkaitan langsung dengan sahnya suatu ibadah ya. Apabila khutbahnya tidak ada atau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumat tersebut tidak sah. Oke, paham ya? Ketika berkhutbah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebab hal itu merupakan kesempatan yang baik dalam membimbing manusia menuju keridhaan Allah. Maka hendaknya materi menyangkut masalah sehari-hari. Materinya harus masalah sehari-hari ya. Tidak boleh misalkan kalian berkhutbah laki-laki menyampaikan khutbah isinya materi mengenai tutorial untuk menjadi YouTuber pemula atau YouTuber sukses. Tidak usah seperti itu, karena itu bukan masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari seperti sabar, mengingatkan kesabaran, syukur gitu ya. Apabila dekat kepada bulan Ramadan, maka khutbahnya berisi mengenai tema puasa dan seterusnya. Ringkas, yang kedua ringkas dan tidak panjang lebar. Khutbahnya harus ringkas. Jadi maksud di sini adalah terfokus pada satu tema tertentu. Jadi jangan melebar, poinnya tidak tertangkap gitu ya. Khutbahnya panjang lebar ke sana kemari namun poinnya tidak terfokus gitu ya. Kemudian menarik. Nah, khutbah ini, ceramah ini disampaikan dengan kemasan yang menarik agar tidak membosankan. Nah, ini bagi para laki-laki, hendaknya kalian itu ketika sholat Jumat harus wajib mendengarkan khutbahnya. Jadi jangan ketika terdengar doa ya, di toa masjid ada doa baru berangkat ke masjid, tidak seperti itu. Kalian harus datang lebih awal, mendengarkan angsitu wasma'u, dengarkan diam, jangan berisik, dan wasma'u, dan dengarkan. Karena memang sholat Jumat ini kan pengganti sholat zuhur ya. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, by the way bagi yang belum tahu. Jadi khutbahnya ini adalah untuk pengganti 2 rakaat dari sholat zuhur yang 4 rakaat itu. Maka kalian harus fokus, harus mendengarkan dengan seksama ya. Jangan tidur. Nah, selanjutnya adalah orang yang berkhutbah dinamakan khotib, bahwa khotibun. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khotib ingat ya, bukan mubaligh, bukan dai, khotib, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal-hal berikut yang seharusnya dimiliki oleh seorang khotib: memahami akidah yang benar. Yang pertama, harus wajib karena dia nantinya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah keagamaan. Akidah yang benar seperti dia mempercayai bahwa Allah itu ada, tidak beranak, tidak memiliki orang tua, wujud qidam baqo mukhalaqatul hawadisi qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Akidah yang benar, dia meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, dan seterusnya. Kemudian memahami ilmu fikih, ini sangat jelas sekali ya, karena di dalam khutbah ini, di dalamnya ada syarat-syaratnya dan dia harus paham agar sah sholat Jumatnya, agar sah khutbahnya hingga sholat Jumatnya sah. Kemudian memahami keadaan lingkungan sekitar. Nah, ini harus paham, harus mengikuti keadaan lingkungan sekitar juga ya. Misalkan keadaan sekitar tersebut sholat Jumatnya biasanya menggunakan bahasa Indonesia,
namun dia menggunakan bahasa Arab, ya orang sekitar tidak akan memahami. Jadi harus bijak juga, harus mengikuti keadaan lingkungan sekitar. Walaupun afdolnya itu bahasa Arab kan ya. Kemudian dia adalah khotib tersebut adalah orang yang solih. Selanjutnya yakni ketentuan khutbah Jumat. Syarat khotib, jadi seorang khotib ini harus Islam, tentu saja balik, berakal sehat, tidak gila, dan mengetahui ilmu agama. Jelas ya, harus mengetahui ilmu agama. Kemudian rukun khutbah, ini rukunnya adalah hamdalah, membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kemudian membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian berwasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum, saya berwasiat kepada kalian semua, wa nafsi, dan diri saya sendiri, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Kemudian membaca salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Walaqad qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah ya ayatnya nanti, biasanya ayatnya yang menyangkut mengenai tema yang akan disampaikan. Kemudian sambil berdiri kemudian duduk. Kemudian membaca lagi dari awal, alhamdulillah, dan seterusnya, dan diakhiri dengan membaca doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, ini berdoa aminkan ya. Jangan pas doa ini buru-buru langsung ke masjid, tapi pas doa ini kalian sedang duduk di masjid dan mengaminkan. Kemudian syarat dua khutbah. Nah, ternyata di khutbahnya juga ada syaratnya ya, bahwasannya khutbahnya harus masuk waktu zuhur, telah tergelincir mataharinya waktu zuhur. Kemudian duduk di antara dua khutbah tadi ya. Khutbah pertama duduk, kemudian khutbah yang kedua disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Kalau suara keras ini kan ada mikrofon ya kalau sekarang. Kemudian dengan jelas gitu ya, maksudnya tuh lantang, terdengar gitu. Kemudian tertib. Dan ada sunnah khutbahnya. Khotib berdiri ketika khutbah, sunnah, harus berdiri sunnah ya. Kemudian mengawali dengan memberi salam, assalamualaikum. Kemudian khutbahnya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Nah, tidak terlalu panjang ini memang waktunya berapa ya? Memang ada seorang ulama, Syekh Badruddin Al-Aini, di dalam syarah Abi Daudnya mengatakan bahwa sunnahnya ini meringankan khutbah dan salat, sebab memanjangkan khutbah dan salat ini dapat memberatkan manusia, terlebih ketika mereka, para masyarakat ini sedang malas gitu ya, atau akan bekerja. Lalu berapa sih waktunya? Nah, ini memang nggak ada batasannya, nggak ada harus pasti berapa menit ya. Namun harus disesuaikan dengan kondisi tertentu. Makanya tadi juga ya, seorang khotib harus memahami kondisi tertentu. Jadi bisa jadi misalkan dalam satu momen, dalam satu Jumatan itu harus disampaikan dengan panjang karena memang akan menghadapi bulan puasa gitu ya. Maka materinya harus detail, harus panjang gitu ya, artinya disampaikan mengenai materi-materi tentang puasa. Atau bisa jadi dalam satu Jumatan itu dicukupkan hanya dengan materi yang singkat saja. Jadi intinya khutbah ini harus disampaikan sesuai kebutuhan. Jadi tidak boleh terlalu panjang juga ya, berlebihan hingga dapat mengakibatkan jenuh kepada para jamaah Jumatnya, atau tidak perlu terlalu singkat dan tidak perlu terlalu singkat hingga nantinya para jamaah mampu menangkap inti dari ceramahnya. Nah, kemudian menertibkan menghadap jamaah ketika khutbah, tidak membelakangi, itu sunnahnya. Kemudian tertib artinya berurutan rukunnya, hamdalah, syahadatain, sholawat, tidak boleh hamdalah dulu kemudian ayat Quran dulu biar beda dari yang lain, nggak boleh, harus tertib. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kulhu ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, itu adalah ketentuan khutbah, dan ini merupakan bagian juga ya dari saling menasihati di dalam Islam. Salah satunya yaitu khutbah salah satunya, contohnya jenisnya adalah khutbah di dalam sholat Jumat, yang mana khutbah ini berkaitan langsung dengan sahnya atau tidaknya satu ibadah, yang mana Bapak pada hari ini menjelaskan mengenai khutbah pada sholat Jumat dan juga menjelaskan ketentuan dari khutbah Jumat. Nah, itu adalah yang pertama. Bagian yang kedua mengenai tabligh dan dakwah, bagian yang ketiga akan Bapak sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, hari ini ada tugas, biasa ya tugasnya dari Bapak mah gampang. Karena memang tema hari ini adalah saling menasihati dalam Islam. Jadi tugas kalian hari ini adalah kalian
membuat nasihat pada akun media sosial kalian. Jadi bebas pokoknya mah nasihatnya. Yang penting nasihatnya dalam mengajak kepada kebaikan. Kata-katanya bebas, kalian boleh mengutip dari salah satu tokoh Islam atau mengutip dari salah satu tokoh pendidikan, terserah itu mah ya, atau kalian membuat sendiri dengan kreativitas kalian masing-masing. Di-upload kemudian ya, mau di Instagram, mau di Facebook, mau di Twitter atau apapun itu. Jangan status WhatsApp, karena status WhatsApp itu tidak ada linknya, karena nanti linknya dibagikan atau dikirimkan pada Google Form yang akan Bapak bagikan di Google Classroom. Jadi kalian membuat konten atau membuat status ya Facebook, isinya adalah kalian mengajak orang-orang, teman-teman kalian untuk berbuat kebaikan. Jadi langsung praktik ya. Nanti linknya disampaikan pada Google Classroom atau Google Form yang Bapak sampaikan di Google Classroom. Baik, demikian Bapak rasa cukup jelas ya tugasnya, dan mudah-mudahan juga kalian dapat memahami mengenai materi yang telah Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton hingga akhir. Mudah-mudahan kalian diberikan pemahaman. Dan Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.